Halo para investor dan pedagang yang terhormat. Proyek ini berhubungan dengan Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi ringkasan tentang perusahaan. Mari kita lihat setiap indikator secara lebih rinci lebih jauh. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Anda dapat mempelajari semua parameter korporasi secara rinci. Sekarang mari kita menganalisis indikator utama perusahaan, Insmed Incorporated, ticker INSM. Ulasan ini berdasarkan data per 28 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Insmed Inc. termasuk dalam subkategori Specialized Pharma. 29 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian yang cukup representatif. Kita akan melihat keputusan pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut, minus 9 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah minus 3,8 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam kerangka seluruh pasar as secara umum, Anda dapat melihat bahwa peringkat rata-rata untuk keseluruhan pasar adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat minus 9 poin untuk perusahaan Insmed Incorporated. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Insmed Inc. dan perusahaan subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Insmed Incorporated menunjukkan dinamika sebesar 181,5%. 32,6% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan Insmed Inc. berjumlah 12,39 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut sebesar 204 miliar dolar. Nilai buku perusahaan adalah 0,09 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 32 miliar dolar. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Insmed Inc. dalam subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar saham adalah 6,065%. Nilai buku adalah 0,281%. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban keuangan perusahaan berjumlah 1,201 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku berjumlah 1.334,4% dari modal perusahaan. Hasil untuk tingkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan adalah 0. Dengan rata-rata untuk subkategori 0. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah minus 1.013. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 32,5. Rata-rata untuk subkategori adalah 9,8. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 380 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Penilaian indikator proyeksi pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 265,9%, sedangkan rata-rata pada subkategori minus 10,4%. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 7,325%.
Jumlah ini 21% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar $9.747.000. Sementara pada subkategori ada $11.774.000. Penilaian jumlah modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume laba per karyawan minus, $797,2.000. Dengan rata-rata untuk subkategori, minus, $125,3.000. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $300.000. Dalam subkategori ada $1.204.000. Evaluasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Jumlah saham yang dijual pendek adalah 8,9%, dibandingkan dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3%. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 48% untuk perusahaan Insmed Inc. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, sekitar 50%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $68,03. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $97,01. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Insmed Incorporated. Sistem informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka order jual pada harga $68,02 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang agak rendah. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan model penilaian, Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 48,48. Stop loss ditetapkan pada 87,56. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 27 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, UTHR, adalah order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu order utama atau order penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga terakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.